Halo rek, ketemu mana nang ngono channel Top 5 Video. Kali ini Top 5 Video bakal bahas misteri pembunuhan mana rek yang belum terungkap. Apa iki saya? Langsung simak video iki. Sing pertama, ono kasus pemerkosaan Sum Kuning tahun 1970. Peristiwa naas iki terjadi saat Sumarijam yang baru berusia 18 tahun telah menanti bus di pinggir jalan. Tiba-tiba dia diseret oleh sekelompok pria dan dibius. Selanjutnya dia dibawa ke sebuah rumah di Klaten dan diperkosa secara bergilir hingga tak sadarkan diri rek. Saat melapor pada polisi, bukannya dibantu, Sum malah ditangkap atas tuduhan melakukan laporan palsu. Ia mendapat masalah besar karena kasus ini melibatkan anak-anak pejabat sebagai tersangka. Bahkan Jenderal Pol Hugeng yang merupakan mantan Kapolri yang berusaha mengungkap kasus ini malah dipensiunkan. Banyak orang menduga pensiunnya Hugeng adalah agar kasus ini segera ditutup. Hingga saat ini kasus ini tidak pernah terungkap kebenarannya. Sing keloro, ono 13 aktivis yang hilang secara misterius. Tahun 1998 lalu, 13 orang aktivis diculik paksa oleh militer. Dan tidak ada yang tahu di mana keberadaannya hingga kini. Sebenarnya ada 24 orang yang diculik, tapi 9 orang diantaranya bebas, dan 1 orang lainnya ditemukan tewas. 3 hari kemudian di Magetan dengan luka tembak di kepala. Sebanyak 11 anggota Kopassus memang diadili secara militer untuk kasus ini. Namun beberapa orang menganggap proses peradilan tersebut hanya rekayasa hukum saja untuk memutus pertanggungjawaban Letjen Prabowo yang saat itu dianggap paling bertanggung jawab atas kejadian ini. Meski proses peradilan telah usai dengan 11 anggota Kopassus yang mendapat hukuman, nasib 13 aktivis tersebut tetap tidak diketahui. Wiji Tukul salah satu aktivis yang masih hilang saat ini. Sing ketelu, ono kematian Prakawati Cantik DJ. Tahun 1980-an, seorang Prakawati cantik bernama DJ Budi Mulyono tewas dibunuh dengan beberapa tembakan. Mayatnya dibuang di kebun karet yang kini menjadi kompleks perumahan DPR. Kasus tersebut segera mencuat dan seorang pria tua bernama Muhammad Sirajuddin alias Pade dituduh sebagai pelakunya. Pade membantah segala tuduhan dan mengatakan bahwa pengakuan yang tercantum dalam BAP itu dibuat karena ia tidak tahan lagi disiksa polisi dan anaknya juga sampai menderita patah rahang. Meski Pade punya alibi dan ada orang-orang yang memperkuat alibi tersebut, majelis hakim ternyata tidak peduli dan ia tetap dihukum penjara seumur hidup. Saat itu beredar rumor bahwa DJ sebenarnya menjalin hubungan dengan menantu dari orang paling berkuasa di Indonesia. Perselingkuhan tersebut ternyata bocor, sehingga muncul perintah untuk memberi pelajaran pada DJ yang berakhir dengan kematiannya. Pade yang saat ini telah mendapat bebas bersyarat dengan teguh mengatakan bahwa ia tidak membunuh DJ rek. Saat durungnya lanjut, ojo lali subscribe, tekan tombol lonceng ya rek. Oke, suwun rek. Lanjut nang video selanjutnya. Sehingga papat, ono Marsina, buruh pabrik yang dibunuh. Marsina adalah seorang buruh pabrik PT Catur Putra Surya (CPS) yang ditemukan tewas terbunuh pada 8 Mei 1993. Hal tersebut bermula ketika karyawan pabrik menuntut kenaikan upah agar sesuai dengan himbauan Gubernur Jawa Timur. 13 orang buruh yang dianggap menghasut segera dibawa ke Kodim Sidoarjo. Marsina sempat mengunjungi rekan-rekannya, tapi pada pukul 10 malam ia menghilang. Mayatnya baru ditemukan 3 hari kemudian. Hasil otopsi menunjukkan bahwa ia mendapatkan penganiayaan berat. 8 orang petinggi CPS diam-diam langsung ditangkap tanpa prosedur resmi. Mereka juga mengalami siksaan fisik dan mental saat diinterogasi dan dipaksa mengaku menggelar rapat untuk membunuh Marsina. Di pengadilan, Yudi Susanto selaku pemilik PT CPS mendapat hukuman 17 tahun penjara, sementara stafnya 12 tahun penjara. Namun setelah melakukan kasasi, mereka semua dibebaskan dari segala dakwaan. Hingga kini, Marsina belum mendapatkan keadilan, karena tidak ada seorang pun yang ditangkap untuk mempertanggungjawabkan kematiannya rek. Sing kelima, ono kematian Munir yang misterius. Munir adalah seorang aktivis yang tewas dalam penerbangan menuju Belanda. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Utrecht, Belanda.
Namun dalam penerbangan ia meninggal dunia dengan kondisi ditemukan racun arsenik dalam perutnya. Hingga saat ini penyebab kematian sesungguhnya dari aktivis HAM tersebut masih tidak diketahui. Beberapa orang memang telah dijatuhi hukuman, tapi istri Munir masih tidak puas dan meminta kasus ini diusut tuntas. Kasus pembunuhan berencana ini terlalu rapi, sehingga kemungkinan ada motif besar lain di baliknya. Apalagi melihat posisi Munir sebagai aktivis yang kritis mengkritik permasalahan HAM di Indonesia, Rek. Jejaknya memang cukup berdarah ya, dari operasi-operasi itu cukup keras di berbagai tempat. Oke, Rek, sampai video kali ini sehat selalu jaga kesehatan. Dadah.